Halo semuanya, kali ini kita akan membahas materi matriks, di antaranya mengenai pengertian, jenis-jenis, transpos, kesamaan matriks, dan operasi matriks. Nah, langsung saja kita mulai. Tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah yang pertama menjelaskan pengertian matriks, yang kedua menyebutkan jenis-jenis matriks, yang ketiga menentukan transpos suatu matriks, yang keempat menerapkan konsep kesamaan matriks dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks, dan yang kelima menerapkan operasi matriks dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks. Nah, selanjutnya kita bahas yang pertama, yaitu pengertian dan jenis matriks. Matriks merupakan kumpulan bilangan yang tersusun menurut baris dan kolom sedemikian sehingga tampak seperti bentuk sebuah persegi panjang. Sebuah matriks memuat tanda kurung sebagai pembatas. Tanda kurung yang digunakan dapat berupa tanda kurung biasa ataupun tanda kurung siku. Pada umumnya, matriks diberi dengan nama memakai huruf kapital seperti A, B, C, dan seterusnya. Bilangan-bilangan yang menyusun sebuah matriks dinamakan unsur atau anggota dari matriks tersebut dan dinotasikan dengan huruf kecil berindeks yang menyatakan letak dari unsur tersebut dalam matriks. Nah, bisa dilihat di sini. Ini adalah matriks A di mana anggota-anggotanya adalah A11, indeksnya 11, A12, A1N, A21, A22, A2N, sampai dengan AM1, AM2, AMN. Nah, A11, A12, A1N ini menyatakan elemen pada baris pertama, sedangkan A21, A22, A2N elemen pada baris kedua. Nah, jika kita lihat di sini A11, A21, AM1 itu merupakan elemen pada kolom pertama, kemudian A12, A22, AM2 merupakan elemen pada kolom 2. Nah, kita lihat di sini anggota yang terakhir adalah AMN. Sehingga ukuran dari matriks ini adalah M kali N. Banyak barisnya adalah M, kemudian banyak kolomnya adalah N. Contoh. Matriks A sama dengan 2, 3, 5, 4, 1, negatif 2. Matriks A ini berordo 2 kali 3, di mana banyak barisnya yaitu 2, 1, 2, kemudian kolomnya 1, 2, 3, sehingga ordonya adalah 2 kali 3. Dengan elemen-elemen A112 ini, kemudian A123, A135, A214, kemudian A221, dan A23 negatif 2. Matriks B 1746. Matriks B berordo 2 kali 2 karena barisnya ada 2 dan kolomnya ada 2. Elemen-elemen matriks B yaitu A111, A127, A214, dan A22 adalah 6. Selanjutnya kita bahas mengenai jenis-jenis matriks. Yang pertama ada yang dinamakan dengan matriks 0. Matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0. Contohnya, matriks A 0, 0, 0, 0, B, dan matriks C. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang hanya terdiri atas satu baris saja. Contohnya, matriks P 5, 2, negatif 3, matriks Q negatif 3, 2, matriks R 6, 4, 10,
negatif 6. Kemudian yang C, matriks kolom. Matriks kolom adalah matriks yang terdiri atas satu kolom. Contohnya, matriks K yang anggotanya 3, 2, matriks L 2, 1, 3, dan matriks M negatif 2, 4, 6, 5. Kemudian D, matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang banyak baris dan banyak kolomnya sama. Contohnya, matriks N yang banyak barisnya adalah di sini 2 dan kolomnya 2. Kemudian matriks M barisnya ada 3, kolomnya juga ada 3. Yang nomor E ada yang disebut sebagai matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas adalah matriks persegi yang elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Sebagai contohnya, matriks ABC 0DE 00F. Yang diarsir berwarna hijau ini disebut sebagai diagonal utama, dan elemen-elemen di bawah diagonal utama pada matriks segitiga atas nilainya 0. Kemudian nomor F, matriks segitiga bawah. Matriks segitiga bawah adalah matriks persegi yang elemen di atas diagonal utamanya bernilai 0. Contohnya, di sini A 00, BC 0, DE F. Yang diberi arsiran hijau ini diagonal utama dan di atasnya nilai anggota-anggotanya semuanya adalah 0. Kemudian matriks berikutnya, matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi yang elemen-elemennya bernilai 0 kecuali pada diagonal utamanya tidak selalu 0. Sebagai contoh, ini matriks A 00, 0B 0, 00C. Diagonal utamanya ABC tidak bernilai 0. Kemudian matriks H. Selanjutnya matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks skalar yang elemen-elemen pada diagonal utamanya bernilai 1. Ini contohnya. Ini matriks identitas ini diagonal utamanya bernilai 1. Ini ordonya 2 kali 2 juga diagonal utamanya bernilai 1. Kita lanjut pada materi kesamaan dua matriks. Dua matriks dikatakan sama jika ordo yang dimiliki keduanya sama dan elemen-elemen yang bersesuaian atau seletak juga sama. Contoh, diketahui matriks-matriks berikut. Di sini ada 4 matriks, yaitu matriks A, matriks B, matriks C, dan matriks D. Tentukan apakah yang pertama A sama dengan B, yang kedua A sama dengan C, yang ketiga A sama dengan D. Dan jawabannya, yang pertama A tidak sama dengan B. Kenapa? Karena ordo matriks A tidak sama dengan ordo matriks B. Kemudian B, A sama dengan C, karena ordo matriks A sama dengan ordo matriks B, dan elemen-elemen yang bersesuaian pada matriks A sama dengan elemen-elemen pada matriks C. Kenapa dikatakan sama? Di sini kita lihat elemen yang pada baris pertama kolom pertama 5, C juga 5, kemudian di sini 1, di sini juga 1. Di sini 4/2, sedangkan di sini 2. Tetapi 4 dibagi 2 adalah hasilnya 2, sehingga sama ya. Kemudian ini 0, 0, dan otomatis A dan C itu adalah matriks yang sama. Dan yang nomor C, A tidak sama dengan D karena elemen-elemen yang bersesuaian pada kedua matriks tersebut ada yang tidak sama, yaitu elemen A22 tidak sama dengan D22, yaitu di sini 0, sedangkan di sini adalah negatif 1. Contoh berikutnya, diketahui matriks, yaitu matriks A dan matriks B.
Jika matriks A sama dengan matriks B, maka nilai X tambah Y adalah, nah di sini A diketahui 3, negatif 2, negatif 4, 2, dan B 3X, negatif 2, 2Y, dan 2. Kita dapat menyelesaikannya dimulai dari kesamaan matriks itu sendiri, di mana A sama dengan B. Nah, kita tulis seperti ini. Karena matriks A sama dengan matriks B, akibatnya elemen yang seletak maka akan menjadi sama. Sehingga di sini negatif 2 akan sama dengan 3X. Sehingga di sini 3 akan sama dengan 3X dan negatif 4 akan sama dengan 2Y. Atau bisa ditulis dibalik, 3X sama dengan 3 dan 2Y sama dengan negatif 4, karena mereka sama-sama seletak atau letaknya bersesuaian. Nah, dari 3X sama dengan 3 sama-sama dibagi 3 sehingga menjadi X sama dengan 1, sedangkan 2Y sama dengan negatif 4, Y sama dengan negatif 2 akibat dari sama-sama dibagi 2. Dengan demikian, nilai X tambah Y sama dengan 1 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 1. Nah, selanjutnya, transpos matriks. Dalam sebuah matriks A, setiap baris dari matriks A dapat diubah menjadi kolom, dan juga sebaliknya setiap kolom dari matriks A menjadi baris dari suatu matriks yang baru, misalnya matriks B. Maka matriks B disebut transpos dari matriks A. Ditulis B sama dengan A transpos. Perhatikan bentuk berikut. Di sini ada matriks A yang elemen-elemennya adalah A11 hingga A33. Maka transpos A adalah matriks A transpos. Dalam hal ini kita misalkan matriks B. Matriks B-nya menjadi, nah di sini bisa kita lihat A11, A12, A13 menjadi kolom. Di sini dia penulisnya ke bawah. Kemudian A21 baris kedua menjadi kolom kedua dan baris ketiga menjadi kolom ketiga. Nah, itu yang dimaksud sebagai transpos. Contoh. Diketahui matriks yaitu matriks A dan matriks B. Tentukan A transpos dan B transpos. Jawab. Yang pertama, matriks A 5, negatif 1, 2, 3, maka A transposnya menjadi 5, 2, negatif 1, 3. Kemudian yang kedua, matriks B dengan ordo 3 kali 2, barisnya 3 dan kolomnya 2, dia menjadi transposnya yaitu 2, 0, negatif 1, 1, 4, 3. Nah, baris pertama menjadi kolom pertama, baris kedua menjadi kolom kedua, baris ketiga menjadi kolom ketiga. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai operasi aljabar pada matriks. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan matriks. Dua buah matriks dapat dijumlahkan atau dikurangkan apabila ordo dari kedua matriks tersebut sama. Operasi penjumlahan dan pengurangan pada matriks dilakukan dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan elemen-elemen yang bersesuaian atau dalam hal ini adalah seletak. Contoh, diketahui matriks yaitu matriks A, matriks B, dan matriks C. Tentukan A tambah B, A kurang B, dan A tambah C. Dan jawabannya, yang pertama A tambah B sama dengan, nah kita tulis dulu matriks A, matriks B, kemudian kita jumlahkan elemen yang seletak ya. 10 tambah 5, 2 dengan 6, 1 dengan 3, 6 dengan 11, dan seterusnya. Dan kita dapatkan hasil 15, 8, 4, 17, 12, 7, 3, 16. Perhatikan 10 tambah 5, 15, 2 tambah 6, 8, 1 tambah 3 adalah 4,
6 tambah 11 17, kemudian 8 tambah 4 12, 3 tambah 4 7, 1 tambah 2 3, dan 9 tambah 7 adalah 16. Begitu juga pada soal B, pengurangan. Dan pengurangan hasilnya tentu saja kita tinggal kurangkan elemen-elemen yang seletak. Berarti 10 kurang 5, 2 kurang 6, 1 kurang 3, 6 kurang 11. Nah, prosesnya adalah seperti ini. Jadi sederhana saja, kita kurangkan elemen yang seletak ya. Ingat, seletak atau bersesuaian. Dan hasilnya adalah 5, negatif 4, negatif 2, negatif 5, 4, negatif 1, negatif 1, kemudian 2. Kemudian yang C, pada matriks A dan C tidak dapat dilakukan operasi penjumlahan karena ordo matriks A tidak sama dengan ordo matriks C. Jadi kita tidak usah lanjutkan. Yang kedua, perkalian skalar dengan matriks. Jika A adalah suatu matriks dan K adalah bilangan real, maka KA adalah matriks baru yang elemen-elemennya diperoleh dari hasil perkalian K dengan setiap elemen pada matriks A. Contoh, diketahui matriks A dan matriks B, tentukan A 2A, B 3B. Dan jawabannya mudah saja. Yang pertama, 2A berarti matriks A ini kita kalikan dengan 2 setiap elemennya, yaitu 2 kali negatif 3, 2 kali 2, 2 kali 5, dan 2 kali 6. 2 kali negatif 3 adalah negatif 6, kemudian 4, 2 kali 5 10, 2 kali 6 adalah 12. Yang nomor B, 3B, yaitu 3 kali matriks B, 3 kali negatif 8, 3 kali 3, 3 kali 7, dan 3 kali negatif 2. 3 kali negatif 8 adalah negatif 24, 3 kali 3 sendiri adalah 9, 3 kali 7 adalah 21, dan 3 dikali negatif 2 adalah negatif 6. Perkalian matriks. Dua buah matriks A dan B dapat dikalikan jika banyak kolom pada matriks A sama dengan banyak baris pada matriks B. Nah, di sini perhatikan, jika banyak kolom pada matriks A sama dengan banyak baris pada matriks B. Elemen-elemen pada matriks A kali B diperoleh dari penjumlahan hasil kali elemen baris pada matriks A dengan elemen kolom pada matriks B. Nah, agar gampangnya kita langsung saja contoh ya. Diketahui matriks-matriks berikut. Nah, di sini ada matriks P, matriks Q, dan matriks R. Tentukan P kali Q, kemudian Q kali P, dan R kali P. Nah, kita lihat jawabannya. P kali Q. Di sini matriks P kita tulis terlebih dulu, kemudian matriks Q. Kemudian di sini kita kalikan baris pertama dengan kolom pertama, yaitu 2 kali 3 6, kemudian 3 kali negatif 1 min 3 atau dikurang 3 jadinya. Kemudian baris pertama dengan kolom kedua, 2 kali 2 4, kemudian 3 kali 2 6. Nah, saya ulang ya. Kemudian yang pertama kita kalikan baris pertama dengan kolom pertama, 2 kali 3 6, ditulis 6, 3 dikali negatif 1 adalah negatif 3, ditulis dikurang 3 di sini. Kemudian baris pertama dengan kolom kedua, 2 kali 2 4, 3 kali 2 6. Di sini kita kalikan dengan urutan yang bersesuaian, pertama, kedua. Lanjut yang di bawah, baris kedua dikali kolom pertama, negatif 4 kali 3 negatif 12, kemudian 5 dikali negatif 1 adalah negatif 5, kemudian negatif 4 kali 2 adalah negatif 8, dan 5 kali 2 adalah 10. Nah, tinggal kita operasikan, kalau dia kurang kita kurangkan, kalau dia tambah ditambah, hasilnya adalah 3, 10, negatif 17, dan 2. Yang nomor B, Q kali P. Sekarang kita balik. Jadi baris
Tetap ya, Q baris, di sini kolom. Ingat, Q kali P berarti Q kita lihat barisnya dan P kita lihat kolomnya. 3 kali 2 6, 2 dikali negatif 4 negatif 8, 3 kali 3 9, 2 dikali 5 adalah 10. Baris pertama dengan kolom pertama tadi, baris pertama dengan kolom kedua. Selanjutnya baris kedua dengan kolom pertama, negatif 1 dengan 2, kemudian 2 dikali negatif 4, negatif 8 dapatnya, kemudian negatif 1 kali 3, negatif 3, dan 2 kali 5 adalah 10. Tinggal kita operasikan, kalau dia pengurangan, kalau dia penjumlahan, dan kita jumlahkan. 6 kurang 8 itulah negatif 2, 9 tambah 10 19, negatif 2 dikurang 8, negatif 10, dan negatif 3 tambah 10 hasilnya adalah 7. Dan yang terakhir, nah hasil kali matriks R dan matriks P tidak dapat kita kalikan karena banyak kolom pada matriks R tidak sama dengan banyak baris pada matriks B. Nah, kita kembali matriks R kali P, di mana R ordonya adalah 2 kali 3, sedangkan P ordonya adalah 2 kali 2. Nah, di sini kolom pada matriks R ini adalah 3, tidak sama dengan baris pada matriks B yaitu hanya 2. Ingat ya, kuncinya adalah kolom di sebelah kiri, kemudian baris di sebelah kanan. Kalau mereka tidak sama, otomatis tidak bisa kita kalikan. Dan yang terakhir adalah perpangkatan matriks persegi. Sifat perpangkatan pada matriks sama halnya dengan sifat perpangkatan pada bilangan-bilangan. Contoh, diketahui matriks yaitu A negatif 1 1 2 0, tentukan A kuadrat B A pangkat 3. Jawab, A kuadrat sama dengan A kali A, sehingga kita kalikan negatif 1 kali negatif 1 1, kemudian 1 kali 2 2. Ingat tadi 1 tambah 2 hasilnya adalah 3. Ini sebenarnya prosesnya saya singkat agar ruangnya tidak banyak diambil, jadi kalian perhatikan sama saja konsepnya seperti perkalian. Kemudian 2 kali negatif 1 adalah negatif 2, kemudian 0 kali 2 adalah 0. Berarti hasilnya di sini adalah negatif 2 karena negatif 2 tambah 0. Kemudian baris pertama kolom kedua, negatif 1 dikali negatif 1 dikali 1 1, negatif 1, kemudian 1 kali 0 0, berarti negatif 1 tambah 0 ya negatif 1. Dan yang terakhir baris kedua dengan kolom kedua, 2 kali 1 2, 0 kali 0 0, 2 tambah 0 adalah 2. Sedangkan A pangkat 3 berarti A dikali A kuadrat. Jadi A kuadratnya kita sudah dapat, tinggal kita kalikan dengan A di depannya. Di sini negatif 1 dikali 3 negatif 3 ditambah 1 dikali negatif 2 yaitu negatif 2. Jadi negatif 3 dikurang 2 otomatis hasilnya negatif 5. Kemudian negatif 1 dikali negatif 1 1 kali 2 1, negatif kali negatif plus 1 jadinya. Kemudian 1 dikali 2 adalah 2. 1 tambah 2 adalah 3. Kemudian 2 dikali negatif 2 kali 3 6, 0 dikali negatif 2 adalah 0, 2 kali 3 6 tadi, 0 kali negatif 2 adalah 0, berarti 6 tambah 0 adalah 6. Dan yang terakhir 2 kali negatif 1 negatif 2, 0 kali 2 0, berarti negatif 2 karena negatif 2 tambah 0 adalah negatif 2. Oke, demikianlah mengenai matriks. Nah, sampai jumpa pada video berikutnya.